banyak sekali. Kita dengarkan bersama dai cilik dari finalis Indosiar yang sudah hadir di depan kita. Ini sebagai motivasi untuk kita semuanya. Perlu kami sampaikan bahwa kajian ini dibuka untuk umum, tidak hanya Muhammadiyah, tidak hanya Salafi dan lain sebagainya, tapi dibuka untuk umum. Dan memang pembicara yang kita hadirkan tidak hanya dari satu kalangan saja. Semua kita rangkul bagaimana umat Islam itu bersatu. Kalau umat Islam sudah bersatu, maka Islam itu pasti akan jaya dan Islam tidak bisa dikalahkan. Allahu Akbar. Sekali lagi, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, Mas Wildan dipersilahkan. Kita sambut dengan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya banyak, suaranya kurang kompak. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadaratal muhtaramin, wonten ngarsanipun para kiai, ustadz lan ustazah, sesepuh saha pinisepuh ingkang tansah kula bektosi, takmir masjid napa niki? Nggih, Nur Jannah. Kemudian yang saya hormati Pak Camat, yang penting bukan calon mati. Silakan Camat. Yang saya takzimi Pak Ustadz Dr. Haji Ali Muhson MAG MPDI MH MM. Gelarnya panjang sekali. Semoga saya dapat mencontohnya. Dan tidak lupa mas-mas dan mbak-mbak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Semoga ganteng dan cantiknya, tapi lebih ganteng dan cantik akhlak dan budi pekertinya. Mudah-mudahan rajin ngaji, rajin sekolah, rajin membantu orang tua, pokoknya rajin dalam segala hal kebaikan. Semoga kita semua menjadi calon-calon generasi penerus bangsa, calon ulama. Loh, sing amin sedikit. Calon mubalik, calon presiden, calon gubernur, calon bupati, calon camat, calon lurah, kalau tidak ya calon RW. Mentok-mentoknya calon RT. Loh, kok mesam-mesem Pak Bu? Pak RT kalih Pak RW niku pejabat sing nomor setunggal mlebu wonten swarga. Loh, kok saged? Pak RT kalih Pak RW niku pejabat tanpa gaji.
tapi jam kerjane 24 jam non-stop. Kemudian apa ada di berita? Seorang KPK menangkap tangan seorang RT atau RW yang hendak melakukan penyuapan. Niku mboten enten. Nah enten nggih kebah. Ngeten. Yang penting calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya sampaikan maaf. Maksud saya berdiri di sini bukan untuk nuturi, bukan untuk gurui, nopo maleh menasehati. Karena tujuan utama saya kemari adalah untuk berlatih berdakwah, berlatih amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari hal-hal kemunkaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat berbingkai salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Saya dapat bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-temanku, para calon-calon generasi penerus bangsa. Karena barang siapa orang yang suka menyambung tali silaturahmi, maka akan dipanjangkan umurnya dan ditangguhkan kematiannya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, man sarahu ayyub satolahu fi rizkihi au yunsa'a fi asarihi fal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diberi keluasan rizki, maka hendaklah menyambung tali silaturahmi. Dan syukur alhamdulillah karena kita semua dapat bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Dan sebenarnya karena saking padatnya agenda saya. Dan sebenarnya ini itu sudah duluan dari PCM Gemolong. Tapi karena ini merupakan dawuh dari ustadz saya, guru saya, pelatih saya, yaitu Pak Marijo. Ya, dari Plupoh. Lah, leres kelahiran Plupoh. Yang sekolahnya katanya dekat sini nggih, Pak. SMP Muhammadiyah Plupoh. Leres, Pak. Kepala sekolahnya rawuh napa mboten? Mboten. Oh, nggih. Nah, walaupun waktu saya di sini sedikit, tapi saya akan mengajak kepada diri saya pribadi dan para jamaah di sini untuk menggembirakan diri dalam bermuhammadiyah agar tidak mudah mutungan, bosenan, mudah putus asa dan lain sebagainya. Meskipun demikian, kita juga tidak boleh saling menyalahkan organisasi atau kelompok lain yang sekiranya terdapat perbedaan di antara kita.
Biarkan mereka berjalan dengan keyakinan dan pemahamannya sendiri. Dan kita teruskan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari hal-hal kemunkaran. Ma'asyiral kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan membicarakan tema tentang Islam bangkit dari masjid, karena nanti akan disampaikan oleh Pak Ustadz Ali Muhsan. Harus nggih, Pak? Tapi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah dengan tema Iqra, langkah menjadi muslim berkualitas. Berbicara tentang Iqra, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Walaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Ia mengajar manusia dengan apa yang tidak diketahuinya. Jadi perintah pertama yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah bukan untuk sholat, bukan untuk zakat, bukan untuk puasa, haji, berdakwah, atau yang lain sebagainya. Tapi perintah pertama yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad adalah perintah untuk Iqra. Iqra atau membaca sangat erat hubungannya dengan ilmu. Hampir mustahil orang yang berilmu tanpa membaca. Coba kita menengok sejarah peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah, terutama di saat kekhalifahan Harun ar-Rasyid, dikenal dengan the Golden Age Story of Islam atau sejarah keemasan Islam, di mana wahyu Al-Quran digali dengan fondasi iman dan dikembangkan dengan ilmu pengetahuan, yang melahirkan tokoh-tokoh besar yang menjadi rujukan ilmunya sejak dulu hingga sekarang. Ibnu Sina sebagai ahli kedokteran, Ibnu Khaldun sebagai tokoh sosiolog, Al-Khawarizmi sebagai ahli matematika, Al-Razi, Ibnu Rus, dan lain sebagainya. Namun kehebatan para tokoh-tokoh Islam tersebut sekarang seakan menjadi kenangan. Kita terengah-engah, tertatih-tatih, susah menggapai zaman kejayaan itu kembali. Salah satu faktornya adalah
budaya baca yang dulu digembirakan, budaya baca yang dulu menjadi kebiasaan, sekarang tidak lagi menjadi kebiasaan bagi kita. Saya ngomong begini, ada yang protes, terutama dari kalangan pemuda dan remaja. Siapa bilang saya turun budaya bacanya? Saya ini loh, bangun tidur belum cuci muka sudah baca. Mau masuk kamar mandi, baca. Keluar kamar mandi, baca. Mau sarapan, baca. Berangkat sekolah, baca. Istirahat, baca. Sampai mau tidur lagi, baca. Yang menjadi pertanyaannya, apa yang dibaca? Yang dibaca bukan kitab suci Al-Quran. Yang dibaca bukan buku-buku Islami. Yang dibaca juga bukan majalah Suara Muhammadiyah. Tapi yang dibaca betul WhatsApp, Facebook, Instagram, Line, Twitter, dan lain sebagainya. Ayat mengenai Iqra, siapa yang punya? Islam. Karena sudah kita ketahui, surat pertama yaitu adalah semangat untuk Iqra. Yang menjadi pertanyaannya, siapa yang memakai semangat tersebut? Justru dipakai oleh orang-orang Eropa. Kenyataannya orang-orang Eropa menjadi lebih maju, berkembang pesat dari kita karena budaya bacanya yang tinggi. Maka jika kita ingin mengulang masa kejayaan itu kembali, maka kita gelorakan kembali, kita gembirakan kembali, kita kampanyekan kembali, kita budayakan kembali budaya baca tersebut. Keluarga kita, ya Bapak Ibu, murid-murid kita, ya Bapak Ibu guru, santri-santri kita, ya Bapak Kiai, demikian pula Muhammadiyah. Jika kita cermati, Muhammadiyah terlahir karena membaca. Apa yang dibaca oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan? Diawali dengan membaca kitab suci Al-Quran. Kemudian membaca kondisi masyarakat. Kemudian budaya baca selalu diupayakan oleh Muhammadiyah. Maka bukan sebuah kebetulan jika terdapat majelis-majelis yang ada kaitannya dengan baca dan tulis. Ada majelis pendidikan, majelis taman pustaka, majelis kesengsaraan umum. Karena yang dibaca Muhammadiyah tidak hanya yang terjadi di lingkungan sekitar. Karena masih banyak kaum fakir miskin, kaum duafa, anak yatim, dan lain sebagainya. Kemudian ada majelis tablik. Pak Bu, berdakwah itu kan diawali dengan membaca. Jangan dikira saya seperti ini cuman ujuk-ujuk berangkat dan ngomong begitu saja. Ya enggak lah, harus membaca.
cari ayat di internet, nata konsep, dan lain sebagainya. Itulah perjuangannya. Saya rasa hanya ini yang dapat saya sampaikan, karena ustadz saya sudah menunjukkan jam. Muni HP-nya. Artinya waktunya sudah selesai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat salah dan khilaf, mohon dimaafkan. Jika pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Namun jika lidah melukai hati, hendak kemana obat dicari. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Wildan. Terima kasih Wildan. Semoga sukses menjadi anak yang soleh, pinter, dan tadi cita-citanya punya titel seperti Pak Ali Mukson. Amin. Allahumma amin. Kepada salah satu anggota Kokam untuk bisa mengantarkan Mas Wildan sampai ke Gemolong karena sudah ditunggu di Gemolong. Ya, monggo. Selamat melanjutkan perjalanan dan berdakwah Mas Wildan. Mas Wildan ini masih kecil, ya. Kita tunggu akad berikutnya Pak Camat. Ya, bersama stafnya juga diajak untuk memakmurkan Masjid Nurjanah ini. Bapak Ibu yang kami hormati, masih semangat ya? Masih. Kita pakaikan takbir 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, ini adalah wujud kita akan bangkit dari masjid. Islam bangkit dari masjid. Kita makmurkan masjid. Satu agenda dari kami yang belum bisa terrealisasi itu apa? Adalah gerakan subuh berjamaah. Wah, jika nanti Bapak Ibu semuanya kita adakan gerakan subuh berjamaah, kira-kira siap hadir untuk memakmurkan masjid ini bukan? Tidak Bapak Ibu? Siap? Iya, nanti kita akan hadirkan ustadz-ustadz nasional lagi. Kita mencoba makmurkan masjid ini dengan gerakan subuh berjamaah. Kita mencoba seperti yang ada di Turki. Peradabannya bisa maju dengan gerakan subuh berjamaah. Bapak Ibu, ini memang benar-benar spesial. Karena waktu yang biasanya hanya sampai jam 8 mungkin bisa tambah. Ya oleh Pak Muson yang jauh-jauh dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, jauh juga ya, akan bisa memberikan tausiah kepada kita semuanya, memberikan semangat kepada kita semuanya, sehingga kita tetap bisa istiqomah memegang kalimat Allah la ilaha illallah. Walaupun saudara kita menuliskan kalimat la ilaha illallah harus berhubungan dengan sel, tetapi kita jangan pernah gentar karena itu bagian dari membela Al-Quran. Kalau Al-Quran kita bela di dunia, nanti di alam kubur, di akhirat Al-Quran yang akan membela kita. Ya, saya pikir sudah semangat kembali, energi kembali, karena nanti kita akan makan bersama di sini. Ya, selanjutnya kita kosongkan gelas, kita fokuskan perhatian kita kepada tausiah kita pada pagi hari ini yang sangat spesial. Kepada yang terhormat Al-Ustadz Bapak Dr. Andes Ali Mukson, waktu kami persilahkan.